Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, marilah sama-sama kita awali pengajian kita ini dengan membacakan kalimat thayyibah. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. La Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul qudwati ahada asyara. Alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qadaiha alaihi wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul di haflah yang mubarakah ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bertangkaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus Sohibul Bait, yaitu Bapak Nur Basuki beserta keluarga dan keluarga besarnya, yang sama-sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatid, para hujjat, para tokoh, para sepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang sama-sama kita hormati segenap aparatur pemerintahan, Bapak Ketua RT 08 Bapak Karyo beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah sama-sama kita menyimak pembacaan kitab Safinatun Najah. Ya, kudunya mah yang ngaji ini guru kita Ustadz Abdul Hamid, karena beliau berhalangan sedang kurang sehat, jadi diganjel sama saya. Ya, yang penting bunyi ini mah ya. Ini yang penting bunyi. Pak Idin siap? Siap, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun pasal. Syurutul qudwati, adapun syarat-syarat menjadi makmum. Ahada asyara, itu ada 11. Allah ya'lama, yang pertama jangan mengetahui butlana sholati imamihi, akan batal sholat imamnya si makmum, bihadasin, dengan sebab hadas, au ghairihi, atau selain daripada hadas. Bapak hadirin yang saya hormati, marilah sama-sama kita menyimak pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi makmum. Sebagaimana kita ketahui, sholat yang 5 waktu itu bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan secara munfarid. Apa munfarid? Sendiri, dewekan. Ya. Dalam masalah haliyah berjamaah pun syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada sedikit perbedaan antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah kan hukumnya apa? Wajib. Mendingan apa pada sholat jamaah? Sholat jamaah apa hukumnya? Hah? Terusan di rumah baik. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama fardu, yang kedua kifayah. Arti fardu wajib. Ya. Kalau semustika kagak ada yang sholat jamaah, dosa semustika. Fardu. Ya. Cuma fardunya fardu kifayah. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu kifayah kayak sama kayak yang ngurus jenazah. Ya benar kata Pak Idin. Lebahan itu. Kalau ada salah seorang yang sholat jamaah, misalnya warga Mustika ada berapa orang? Ada 1000. Katakanlah 1000. Wah, kalau muat ya sahabat. Katakanlah 1000. Misalnya yang jamaah cuma 15 orang. Misalnya ini mah, kalau sahabat kan penuh baik. Nah, maka yang 15 orang ini menggugurkan kewajiban sholat jamaah yang 985 orang. Jadi yang ditanggung itu 900 lebih, makanya pahalanya gede. Makanya awang. Ya, itu gitu. Nah, fardu kifayah sholat jamaah. Nah, fardu kifayah sholat jamaah itu kan minimal 2 orang, 1 orang laki, 1 orang imam, 1 orang makmum. Nah, ada ketentuan khusus bagi kita sebagai makmum.
umumnya kita kan jadi makmum. Nah, syaratnya ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Seorang makmum tidak boleh mengetahui bahwasanya yang menjadi imam dia telah batal dengan sebab hadas atau yang lainnya. Misal, saya misalnya makmum, Pak Haji imam, makmumnya banyak, cuma kebenaran yang di belakang imam itu saya, gitu. Tiba-tiba, misalnya di tengah-tengah sholat, Pak Haji sebagai imam kentut, ya, imam kentut. Yang dengar suara tersebut saya doang. Pelan berarti ya? Pelan. Kemudian ternyata karena ini memang merasa nggak kentut, tapi saya merasa yakin Pak Haji kentut, Pak Haji menerusin sholat karena saya tahu Pak Haji kentut, batal kan sholatnya, maka saya tidak sah berjamaah kepada Pak Haji. Jangan diikutin, khusus buat saya yang tahu. Adapun misalnya jamaah yang lain nggak tahu kalau imamnya udah batal, nggak jadi masalah, sholatnya tetap sah. Ya, kalau kagak tahu, itu begitu. Kalau imam nerusin seperti itu dosa nggak? Dosa. Kalau memang dia tahu kalau dia batal. Kecuali kalau memang dia nggak merasa dia kentut, misalnya gambaran misalnya, gua mah kalau kentut terus deh, ongko-ongko misalnya. Ini lanjut. Tapi kalau saya kan timbul keyakinan karena ngedengar, gitu ya. Mau ngedengar, tapi dengan suara tersebut timbul keyakinan di saya kalau Pak Haji ini kentut, maka saya nggak boleh berjamaah sini. Sebab alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Contohnya dengan hadas, tadi buang angin seperti tadi. Jadi kalau imam kentut jangan diikutin. Itu paham gitu. Kalau yang dengar, kalau yang nggak dengar mah ongkoh-ongkoh deh. Ya. Sama halnya seandainya terjadi begini. Di rest area, misalnya bapak-bapak kencing kalau di area kan suka pada berdiri. Ya. Karena pada berdiri. Ragu misalnya. Tadi lagi ngencing berdiri, kayaknya gue cebok agak bener nih. Misalnya. Terus sholat dewekan awalnya mah. Ya. Ya, dalam sholat ragu, tadi itu ngencingnya ceboknya bener nggak ya? Kayaknya mah ada yang kena celana, air kencingnya misalnya. Tiba-tiba di belakang kita ada yang makmum. Ini gue bagaimana ya? Terusin apa enggak? Ya. Itu begitu. Bagaimana hukum sholatnya makmum? Tetap sah kalau memang tidak tahu. Kalau tadi bapak kencingnya berdiri. Bagi orang yang melihat mah, oh itu mah orang yang tadi kencing berdiri, kayaknya mah ceboknya kagak. Jangan ngemakmum ke dia. Paham? Ya, itu seperti itu ketentuannya. Buat makmum yang tidak tahu imam tersebut batal mah tetap sah sholatnya. Tapi untuk yang tahu kalau imam tersebut batal, maka tidak sah menjadi makmum dari imam orang tersebut. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau imam batal kalau imam kentut jangan ikutin. Baik. Sama dalam semua hal juga begitu. Ya, dalam keseharian kita juga. Kalau imam udah kentut jangan diikutin baik. Yang tahu mah, kecuali kalau memang enggak tahu. Paham ya? Itu begitu. Yang kedua, wala ya'taqida wujuba qadaiha alaihi. Yang kedua, jangan meyakini seorang makmum wajib mengulang sholat kepada imam. Ya, wah kayaknya mah ini yakin gue mah kentut itu tadi. Sholat mah, jadi dia mah terus dalam keraguan-raguan. Lagi sholat, kentut nggak sih ya, kentut nggak ya, kentut nggak, terus beragu. Itu dalam ada pembatalan sholat nomor ke-14. Itu diantaranya itu kalau ragu dalam batal atau tidak, maka itu batal. Ya, kecuali kalau memang niat akan membatalkan sholat dengan sesuatu, misalnya lagi sholat pertama, rakaat pertama, ngomong begini dalam hati, ntar rakaat kedua mau kentut gua, misalnya, biar batal sholat. Nah, kalau itu mas selama nggak kentut nggak batal. Yang batal itu kalau memang ragu dalam membatalkan sholat, ya.
Ya, batalin jangan, udah batal itu. Ya, batalin aja kalian. Ulang. Gitu. Yang batal itu kalau tadi misalnya, ntar rakaat kedua mau kentut, ternyata nggak kentut, nggak batal. Begitu. Yang kedua adalah tidak boleh meyakini seorang makmum bahwa si imam wajib mengulang atau mengqadha sholatnya. Itu gitu. Wasalisuha yang ketiga, alla yakuna makmuman. Jangan ada seorang imam itu adalah makmum. Jadi syarat yang ketiga dalam berjamaah, jangan ada orang yang menjadi imam kita adalah kedudukannya sebagai seorang makmum. Ya, bukan begini. Misalnya sholat jamaah, bukan begini, bukan. Terus karena padian masbok, ya kurang berarti imam salam kan berdiri lagi. Saya baru datang, terus ngemakmum ke padian, boleh nggak? Boleh. Kan padian tadinya makmum. Boleh. Terus yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu kalau antara si imam dengan si makmum kedudukannya sama-sama makmum. Contoh, saya berjamaah, di samping saya Pak Haji, Pak Dian, misalnya. Nah, saya bertiga ini makmumnya, misalnya imamnya sama Pak Johan. Nah, saya masbok, Pak Haji masbok, Pak Dian masbok. Ya. Yang satu mundur. Nah, itu nggak boleh. Ya, sebab kedudukan antara si imam dengan si makmum tadinya sama-sama makmum dari imam yang sama. Ya. Jadi walaupun di samping kita kiai banget katakanlah, ya, kalau memang beliau tadiannya kedudukannya sama sama kita dari makmum yang sama, kita nggak boleh makmum ke situ. Maksud wa alla yakuna makmuman itu begitu. Ya, jadi adapun contoh yang pertama tadi, Pak Dian masbok, saya baru datang, berarti saya nggak sempat berjamaah bareng sama Pak Dian dari imam yang sama. Baru itu mah boleh. Yang nggak boleh mah kalau kedudukannya tadinya sama-sama makmum. Kumaha? Bareng gimana? Gerakannya bareng, kagak masalah. Yang jadi masalah begini, nggak boleh. Ya. Kalau misalnya gerakan bareng nggak masalah, mungkin bacaannya sama-sama bareng, gambaran sepondok apa gimana, kan bisa aja. Ya, tapi rata-rata mah enggak. Ya, biasanya yang muda mah cepetan, yang tua mah bukan lamaan, kurang cepet. Itu begitu. Jadi jangan menjadi makmum dari imam yang tadinya kedudukannya sama kita sebagai makmum. Ya. Jadi yang sempat berjamaah bareng dari imam yang sama. Ya, gitu. Jadi walaupun kiai banget udah bagian nongkrong. Ya, kadang-kadang ada santri begitu, ya, karena sampingan kiainya jadi mundur gitu, nggak boleh itu. Wala yakuna makmuman. Itu gitu. Berapa tuh? Berapa Pak Idin? 3. Iya, benar. Wa rabi'uha, dan adapun yang keempat. Kondusif ya Pak Idin ya? Siap. La ummiyan. Ya. Jangan ada seorang imam itu adalah ummi. Ayyakuna al-imam al-qari ummiyan fala yasihu iktida'uhu bihi amkanahu at-ta'allum aula. Ya. Jangan ada kita ini menjadi makmum dari seorang imam yang ummi. Dalam arti bacaannya kurang fasihat. Misalnya Padian qari, misalnya bacaannya bagus segala macam. Saya bacaannya kualitasnya di bawah dari Padian. Nah, maka Padian sebagai orang yang bacaannya lebih fasihat tidak sah menjadi makmum dari saya. Paham nggak? Jadi kalau ada seorang makmum bacaannya lebih fasihat daripada imam, ya, maka orang tersebut sholat berjamaahnya tidak sah. Wala ummiyan itu seperti itu. Makanya kita kalau misalnya mau ngimamin tunggang tengok, ya. Kalau nggak tahu nggak masalah. Ya. Ini mah
ini kan pada kenal tetangga, kecuali kalau bangsa di rest area segala macam baru, ya. Gitu. Jadi kalau ada seorang yang bacaannya fasihat menjadi makmum dari orang yang bacaannya kurang fasihat, itu tidak sah. Jadi wala yakuna wala ummiyan, bukan seorang yang ummi. Gitu. Apanya? Nah, makanya itu PR bareng-bareng. Ya, itu PR bareng-bareng. Nggak boleh nyebut merek. Ya, itu melanggar kode etik jurnalistik. Itu yang keempat, wala umian. Sebenarnya udah dibahas tiap bulan juga sama bapak. Ya, cuma bapak denger be. Wa khamisuha, dan adapun yang kelima, alla yataqaddama, yaitu jangan mendahului al-muqtadi, seorang makmum, alaihi, kepada imam, fil mauqifi, pada tempat duduk, pada tempat diam. Dalam arti syarat yang kelima dalam sholat berjamaah menjadi makmum, seorang makmum posisinya tidak diperbolehkan melebihi imam. Ya, jadi kudu di belakangnya. Makanya ada aturannya. Mohon maaf. Jadi Pak Teddy jangan imam, makmum aja Pak Teddy. Misalnya Pak Teddy makmum, salah. sholat jam. Udah kan saya ini kan lagi memposisikan makmum. Imam besar ini. Imam istiqlal. Misalnya sholat jamaahnya berdua, Pak Punten ya. Sholat jamaahnya misalnya berdua, maka ini kadang-kadang kan kalau di rest area itu pernah lihat ya, orang berdua doang, imam berjamaahnya berdua. Datang yang ketiga ke kanan, terus ke sono, itu masih sebelah. Ya. Bagaimana ketentuannya? Kalau sholatnya berdua, maka posisi si makmum ada di sebelah kanan imam. Ya. Berapa jauh jaraknya? Kira-kira kalau Bapak ngajarin ke kanan setelapak kaki, ke belakang setelapak kaki. Dikira-kira B, nggak kudu dicengkalin begini. Kira-kira B. Ya. Nah ini posisi begini. Kalau kalau bertiga, yang satu di sini, yang satu di kiri. Ngiri jadinya, bukan ngiri sirik. Di mana-mana, misalnya datang makmum yang ketiga, berarti orang keberapa? Orang keempat. Maka di belakang imam, tempat yang kanan, tempat yang kiri, yang depan imam. Suruh mundur. Ya, jadi begitu. Suruh mundur. Ya, jadi kalau berdua di mari, posisinya persis di samping, cuma agak di belakang. Ya, ukurannya tadi quadrosiplin. Terus yang satu di kiri, ya, datang orang yang makmum ketiga atau orang yang keempat tadi, maka posisinya di belakang imam, tepat yang kanan sama kiri, suruh mundur. Terus Langkahnya, mundurnya, ya, karena pembatalan sudah cukup. Kalau mundur begini, pembatalan sholat kan salah suharokatin mutawaliyatin. Di antara pembatalan sholat itu adalah 3 kali bergerak, tapi di luar daripada rukun sholat ya. Kalau gerakan itu masih rukun sholat, nah walaupun 100 gerakan juga nggak batal. Ini mah 3 kali gerakan yang memang di luar dari rukun sholat. Kemudian gerakan tersebut terus menerus. Maka kalaupun gerakan 100, kalau nggak terus menerus nggak batal. Bagaimana cara mundurnya? Ya, kalau Bapak nyontoinnya, ya, guru-guru saya pun mundurnya 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Maju juga begitu. Contoh maju dah, biar kagak nabrak belakang. Maju 2 langkah. Misalnya sok depan kita ada yang kosong atau dia batal. Nah itu kudu diisi ya. Ya. Sebab kalau di kitab Asbah wa Nadhair, misalnya sok pertama atau barisan pertama belum penuh, masih muat buat seorang lagi. Dia malah bikin lagi barisan
maka dia nggak, yang barisan kedua ini nggak bakal dapat fadilah sholat berjamaah. Makanya ada aturan maju mundur dalam sholat, bukan maju mundur cantik. Nah, bagaimana majunya? 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. 1, 2. Berhenti dulu. Berapa lama? Seukuran tumanina. Ya. Subhanallah. Maju lagi. 1, 2. Jadi dihitung tetap 2. Bagian maju sampai 100 meter nggak bakal batal sholatnya. Ini mah saking bohongnya. Ya. Seandainya majunya jauh, nggak batal. Sebab dihitungnya 2, 2. Yang batal itu ngungkuk baik. Kalau ngungkuk baik batal. Makalin Allah itu namanya. Gitu. Ada yang Ya. langsung melangkah. Nah, itu enggak. Kalau di mazhab Imam Syafi'i aturannya begitu. Mungkin itu mazhab imam lain, nggak tahu imam mana. Ya. Cuma aturannya yang jelas dalam mazhab Imam Syafi'i yang batal itu 3 kali gerakan. Adapun 2 kali gerakan tidak batal. Itu nggak ngebohongin namanya. Enggak, aturan mainnya begitu. 1, 2 kok ke 1 lagi. Kan ada jeda tumanina. Ada tumanina. Makanya tumanina itu sebagai apa? Pemutus daripada hitungan. Ya, jadi nggak batal, nggak ngebohongin Allah. Allah mah nggak bisa dibohongin. Siap. Tuh. Berapa tuh? Pak Idin berapa? Sekarang kan 6. Nah, benar. Pak Ustaz, nah dulu mau Iya. nanya. Kalau kita tepok yang 2 itu terus nggak mau mundur gimana? Biarin, nggak masalah. Kita diem di belakangnya. Oh, tetap. Ini gambaran orangnya mungkin kagak ngerti. Ah, Ya. apalagi dia orang yang dablek gitu, sampai berarti marah gitu. Apa sih? Nggak ngaji. Mungkin ngaji mah ngaji, cuma kagak dengerin. Oh, siap. Nah, itu kita terus aja di belakang. Nggak masalah ya. Kayak kita bilangin orang, dia mau dengerin mau nggak terserah dia. Siap. Itu begitu. Ya. Itu begitu. Memang terkadang seperti itu, ya. Kayak mana? Dulu saya pernah bahas saktah ya. Saktah dalam sholat. Kan kalau sholat jamaah itu sunnah, ya. Ya, karena katakan abis amin, imam itu diam dulu untuk memberikan kesempatan bagi makmum baca Fatihah. Kan udah lah duluan ya saktah. Lagi di rumah siapa ya? Di rumah Pak Idin kalau nggak salah mah. Benar, ya. Ya, jadi ada aturan namanya saktatus sholat. Jadi si makmum kan lagi imam baca Fatihah kan, makmum sunnah mendengarkan bacaannya, sunnah ya, nggak wajib, sunnah ya. Kemudian setelah amin itu disunnahkan imam untuk memberikan kesempatan makmum baca Fatihah. Supaya apa? Supaya ntar imam baca surah, makmum dengerin bacaan surahnya imam. Cuma kadang-kadang kalau makmum nggak ngerti malah DM Pak Idin. Saya udah jajalin aja. Ya. Abis beres amin saya diem baik. Ya, mungkin kalau yang ngaji mah ya ngerti, oh ini lagi ngasih gua kesempatan buat baca Fatihah ya. Karena memang nggak ngaji saya diem baik, DM pada makanya kita lupa baca surah ya. Padahal bukan lupa baca surah, imam itu lagi ngasih kesempatan buat baca. Ini pentingnya imam sama makmum ngaji bareng tuh seperti itu. Ya, jadi itu masalah komunikasi. Ya. Makanya komunikasi yang baik itu menghasilkan hubungan yang baik. Asik baik. Tuh begitu. Kadang-kadang dehem baik. Ya. Dehem. Dia gue kagak lupa baca surah. Takut imamnya tidur. Emang ada yang imamnya tidur? Sekali sakit. Ya. Itu begitu. Mungkin kalau tidur mah enggak, melamun mah iya. Biar baik. Itu yang kelima ya. Yang keenam, wasadi suha, dan ada pun yang keenam. Saya baru menit lagi nih Pak Idin. Setengah jam. Buseng. Dan ada pun yang keenam, ayyalama i'tiqalati imamihi. Syarat menjadi makmum atau berjamaah yang keenam adalah seorang makmum harus mengetahui i'tiqalati imamihi, gerak-gerik atau perpindahan imamnya si makmum. Ya. Dengan cara apa? Karu'yatihi lahu. Gambaran makmum tersebut langsung melihat kepada imam. Mungkin posisinya ada di belakang imam.
Jadi seorang makmum kudu tahu nih imam lagi ngapain. Ya. Itu begitu. Bisa dengan cara melihat langsung gambaran dia posisinya di belakang imam, atau auli ba'di sofi, atau melihat kepada barisan. Misalnya dia posisinya 2 baris setelah imam, berarti yang jadi patokan dia adalah orang yang di belakang imam, yang ada di depan dia. Ngerti nggak? Ini imam, ini barisan pertama, dia di barisan kedua nih. Nah karena imam kagak kelihatan, boleh dia yang jadi patokannya adalah barisan depannya. Itu kalau dengan cara melihat. Al-sima'i sautihi, ya, atau dengan cara melihat mendengar kepada suara imam. Gimana kadang kan pakai mic kancing, ya di sini nih ditempelin. Saya kalau yang di asobak kan di sini, tuh saya puyeng. Kalau saya kan gede, anuannya kecil, jadinya ya. Kalau Jumatan mah mendingan traweh 20 rakaat. Ilah. Ya. Mendingan yang di sini Pak, kagak nyiksa. Ya, ongkohan ribet kalau di sini. Beli. Beli bagian. Dah. Tuh, jadi bisa dengan melihat langsung atau melihat kepada barisannya atau mendengar suaranya. Makanya karena syarat yang keenam ini adalah seorang makmum kudu tahu gerak-geriknya imam lagi ngapain. Ada orang yang tidak sah menjadi makmum. Siapa kira-kira? Yang mana dia? Bukan Baidin mah sah. Jadi imam biasa dia mah. Sah pasuk. Nah, ada seorang yang tidak sah menjadi makmum, yaitu orang yang buta dan orang yang tuli. Ngerti nggak? Buta ongkoh, tuli ongkoh. Nauzubillah min dzalik. Misalnya ada orang, nah orang tersebut mah buta ongkoh, tuli ongkoh, kagak ngeliat sama nggak dengar. Ya, kenapa orang yang buta plus tuli itu nggak boleh jadi makmum? Ya, sebab syarat yang keenam kan kudu tahu gerak-geriknya imam. Sedangkan dia melihat juga nggak bisa, ya dengar juga nggak bisa. Makanya dia mah nggak sah jadi makmum. Boleh nggak jadi imam? Boleh, kan masih bisa ngomong, baca, seperti itu. Jadi ada orang yang tidak sah menjadi makmum. Kalau memang orang tersebut ya iya buta, iya tuli. Kalau misalnya buta doang nggak tuli, boleh jadi makmum, kan masih kedengeran. Atau nggak dengar tapi niat, boleh, kan masih bisa lihat barisan atau melihat kepada imam langsung. Itu begitu. Bagaimana kalau imamnya pelit? Imam pelit. Contohnya Allahu Akbar, misalnya dari sujud Allahu Akbar, nggak bilang nggak kedengeran Allahu Akbar. Nah, ya, kita sujud dia kok udah diri. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada yang namanya adabul imamati, ya, adabul imamati kalau nggak salah, ya, adab menjadi makmum dan menjadi imam. Itu seharusnya yang namanya imam itu mengencangkan terhadap takbirnya, ya. Kemudian karena imam wajib mengencangkan terhadap bacaan takbirnya, maka takbir makmum nggak boleh lebih kenceng daripada imam. Nah, itu begitu. Maka kalau misalnya imamnya pelit nggak kedengeran, maka yang jadi patokan itu adalah orang yang di belakang imam persis. Ya, minimal. Kemudian begini dalam sholat, gambaran kayak tadi. Ini kadang-kadang ada imam pelit, takbirnya kedengeran. Biasanya kan begitu. Karena dia membacaannya takbir suka nggak kedengeran, ya. Kadang-kadang makmum ini sujudnya bingung. Ini udah belum. Nah, terus ada makmum yang bangun dari sujudnya. Masih sujud. Ketika bangun ternyata masih sujud, belum bangun. Awas, kalau bapak sujud lagi batal. Ya, ini kadang-kadang kayak bocah. Lagi sujud. Bangun, belum. Batal. Ucup itu tuh. Kalau begitu bagaimana solusinya kalau terlanjur bangun? Udah diam tungguin. Kalau begitu saya duluin imam, tidak batal duluin imam kalau memang imamnya pelit. Imamnya kayak tadi atau tidak lebih daripada 2 rukun. Tapi malu sendirian begitu. Kapanan orang mah belum pada bangun, nggak bakal ada yang lihat malu mas apa. Itu begitu ya. Jadi jangan malah
sujud lagi. Kalau sujud lagi malah nambahin rukun sholat batal. Jadi diam dulu, tungguin. Ya. Itu seperti itu dalam sholat ya sehari-hari. Itu banyak ya. Tapi kalau untuk hari sekarang mah, kalau untuk di kota kayaknya enggak. Soalnya kan pada pakai ini. Ya, kalau di lembur mah mungkin begitu. Kalau di kampung mertua saya Jumatan dia nggak pakai mic pak. Gitu. Ya. Tapi di sana Jumatannya pada diam, nggak ada berisik. Ya. Jadi bagian ngomong langsung kedengeran. Ya. Di kampung. Itu. Berapa tuh? 6. Wa yajtami'a fi masjidin aw fi salasimi'ati dhira'in takriban. Syarat berjamaah menjadi makmum yang ketujuh adalah antara si makmum dengan si imam harus berkumpul dalam satu masjid. Ya. Fayustaratu ayyumkina al-istisqa adatan ila imam. Ya. Ya, jadi syarat yang ketujuh antara si imam dengan makmum harus berkumpul dalam satu masjid. Ya. Jadi makmum dengan imam kalau memang berjamaahnya pengen sah harus berkumpul dalam satu masjid. Makanya kalau masjid tersebut terdiri dari beberapa ruangan harus ada yang namanya manfad. Manfad ini kalau dalam bahasa Sunda itu liang tumarus, dalam arti untuk keluar masuk orang, untuk penghubung. Kayak sahabat. Karena dalamnya ruangan AC rapet baik. Ya. Nah, itu pintunya kalau lagi berjamaah wajib dibuka sebagai manfaat penghubung antara yang luar dengan yang dalam supaya berjamaahnya sah. Ya. Salah satu boleh. Yang penting ada penghubung. Ya, supaya dikatakan kan ini syaratnya imam dengan makmum harus berkumpul dalam satu masjid, satu tempat. Ya, kan sholat nggak di masjid aja pak, di mana gitu. Nah, kalau pengen sah sholat orang yang di luar, kudu ada penghubung manfaat namanya liang tumarus buat lalu lalang orang. Ya, dulu pertama-tama jadi kan begitu, kagak mau dibuka sholat Jumat. Kata saya begini sama yang di pojokan, nggak apa-apa pak, bapak tutup. Tapi kalau yang di luar sholatnya nggak sah, bapak yang nanggung. Baru digituin, aku kudu digas dulu baru dibuka. Kadang-kadang. Alasannya apa katanya? Kalau dibuka jadi nggak dingin. Mendingan kagak dingin sah, apa dingin kagak sah? Nah, terserah itu. Jadi harus ada manfaat. Jadi seorang makmum dengan imam harus berkumpul dalam satu masjid. Kalau gambaran tadi terdiri dari beberapa ruangan, maka antara ruangan satu dengan yang lainnya harus ada penghubung. Cukup satu buka. Ya. Atau bagus-bagus yang belakang. Sebab kan manfaat ini kan berfungsi pak. Di mana-mana ada yang batal sholatnya. Kalau itu nyampe ditutup lagi dikunci, kebelet berak bagaimana? Siapa yang tanggung jawab Pak Edin? Wah, Nah, itu begitu. Ya. Itu dalam sholat berjamaah. Ini masih banyak wa yanuya al-qudwata wal jama'ata wallahu a'lam bishawab. Dah, syarat. Jadi kesimpulannya syarat berjamaah menjadi makmum ada 11. Yang pertama adalah seorang makmum jangan mengetahui bahwasanya imamnya telah batal dengan sebab hadas atau yang lainnya. Yang kedua, seorang makmum jangan meyakini bahwasanya imamnya itu wajib mengqadha atau mengulang terhadap sholatnya. Yang ketiga adalah seorang makmum nggak boleh menjadi makmum dari imam yang posisinya sama dengan dia sebagai makmum tadi. Gambarannya udah tadi. Yang keempat adalah jangan umi imamnya. Jadi makmumnya pas sehat, ininya kurang pas sehat. Ya. Yang kelima adalah jangan mendahului kepada imam di dalam tempat. Gambarannya tadi udah. Yang keenam adalah seorang makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam baik dengan melihat atau dengan mendengar sehingga ada orang yang tidak sah menjadi makmum. Terus yang ketujuh adalah antara si makmum dengan si imam harus berkumpul dalam satu tempat. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan besar manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kekurangan diri saya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal misla sawabi ma qaranahu min kalamikal hakim wa baraka ma talawnahu min kalamikal qadim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa ila dhatil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi Bapak Suparmin bin Marto Pawiro wa Suwatmi binti Sarwad wa Sarwad bin Kadian wa Rifah binti Tafsir wa Katijah binti Trusmi wa Marto Pawiro bin Karyo Mikro ini Pak wa Jinem binti Pawiro Ripan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum mufwatan min hufarin niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.